Shalom, kiranya kita semua dalam keadaan sehat. Kita bersyukur karena kita boleh berjumpa kembali dalam sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Selasa tanggal 20 April 2021. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus untuk kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kami dan memampukan kami untuk dapat melihat terang-Mu dalam perjalanan kehidupan yang kadang syarat dengan pergumulan. Inilah doa kami Tuhan. Bersabdalah kepada kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 14 sampai dengan 21 yang mengatakan, ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Yang berbahagia, kata Yesus, adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Ibu Bapa dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang sudah disampaikan dalam pemberitaan Sabda Tuhan di hari Senin kemarin, bahwa oleh kekuatan Roh Kudus, Filipus boleh memberitakan Injil di daerah Samaria. Dan karena Filipus melayani pemberitaan Injil dengan kekuatan Roh Kudus, maka akhirnya banyak orang-orang Samaria menerima Yesus. Mereka bertobat dan mereka memberi diri dibaptis. Dan ketika mereka dibaptiskan, mereka telah resmi menjadi pengikut Yesus. Dan dengan demikian, jumlah para pengikut Yesus semakin banyak di daerah Samaria. Dan keberhasilan pekabaran Injil di daerah Samaria rupanya juga didengar oleh para rasul di Yerusalem. Para rasul di Yerusalem lalu mengutus Petrus dan Yohanes untuk pergi ke daerah Samaria. Mereka akhirnya berangkat dan mereka melihat perkembangan dari kekristenan di daerah Samaria. Banyak orang menjadi pengikut Tuhan Yesus. Namun rupanya ada satu hal yang belum lengkap. Karena rupanya para pengikut Kristus di Samaria, mereka belum beroleh Roh Kudus. Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan oleh karena itu, Rasul Petrus dan Rasul Yohanes berdoa supaya orang-orang Samaria juga boleh beroleh Roh Kudus.
Dan setelah mereka berdoa dan akhirnya Roh Kudus turun atas mereka. Dan rupanya apa yang dilakukan Simon Petrus dan Yohanes menarik perhatian seorang mantan penyihir yang bernama Simon. Simon ini bukan Simon Petrus, tetapi Simon, sang mantan penyihir. Dan Simon melihat pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena penumpangan tangan dari para rasul. Dan kemudian hal itu membuat ia tertarik. Ia meminta supaya para rasul itu juga memberikan kuasa yang sama, karunia yang sama yang dimiliki oleh Petrus dan Yohanes. Simon, sang mantan penyihir ini rela untuk memberikan sejumlah uang kepada Petrus dan Yohanes asalkan dia boleh menerima kuasa yang dimiliki oleh Petrus dan Yohanes. Tentu saja kuasa itu diharapkan untuk ia peroleh supaya ia semakin berhasil dalam kehidupan. Ia boleh diuntungkan untuk hal tersebut. Namun Petrus menegur dengan keras permintaan Simon, sang mantan penyihir ini. Ia berkata kepada Simon, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, hatimu tidak lurus di hadapan Allah, dan uangmu tidak ada gunanya sama sekali." Sini Simon mau menegaskan bahwa kuasa yang dimiliki oleh Petrus dan Yohanes tidak bisa dibeli dengan uang. Karunia Roh Kudus juga tidak bisa dibeli dengan uang, karena semua itu adalah pemberian Allah, anugerah Allah. Dan Petrus dan Yohanes tahu bahwa Simon meminta kuasa dan karunia Roh Kudus itu untuk mendapatkan keuntungan. Hati Simon tidak lurus. Dia meminta kuasa dan karunia yang dimiliki Petrus dan Yohanes untuk mendapat keuntungan pribadi. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari pemberitaan firman Tuhan hari ini? Yang pertama, kita diingatkan bahwa karunia Roh Kudus tidak bisa dibeli dengan uang. Demikian juga keselamatan. Uang mungkin bisa membuat kita bahagia, tapi ingat bahwa uang tidak bisa membeli segala sesuatu. Satu hal yang pasti, uang tidak bisa membeli keselamatan yang dianugerahkan Allah melalui Yesus Kristus. Uang tidak bisa membeli karunia Roh Kudus yang dianugerahkan Allah kepada kita. Kiranya ketika kita hidup sebagai orang Kristen, kita boleh hidup dengan benar. Kita tidak mencari keuntungan pribadi. Iman kepada Kristus kiranya tidak digunakan untuk mencari keuntungan pribadi. Dan hal selanjutnya yang mau diingatkan kepada kita, milikilah hati yang lurus. Ketika saudara menjadi pengikut Yesus, ketika saudara beribadah kepada Tuhan Yesus, ketika saudara memberikan persembahan untuk Tuhan Yesus, berikan semuanya itu
dengan hati yang tulus dan lurus. Jangan karena ingin mendapatkan keuntungan pribadi. Ada orang yang memberikan persembahan untuk mendapatkan kembali dari Tuhan. Milikilah hati yang lurus, iman yang murni, dan kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang kami baca dan dengarkan. Kiranya firman-Mu boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami di sepanjang hidup kami. Kami hendak menjalani aktivitas kami di hari ini, kiranya Tuhan beserta kami, Tuhan menjaga kami, Tuhan memimpin menuntun langkah-langkah kami. Jauhkan kami dari kecelakaan, dari bahaya petaka, kiranya Engkau tetap memberkati kami dan tidak meninggalkan kami sendirian. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon kiranya tangan kanan-Mu memegang tangan kami, sehingga kami tidak menjadi lemah dan putus asa dalam menghadapi pergumulan dan tantangan dunia. Inilah doa kami Tuhan. Doa ini kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.